Bambang Trimulyono resmi menggugat Presiden Jokowi dan beberapa pihak ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan gugatan itu diterima ya. Jadi tinggal kemudian nanti melakukan persidangan. Presiden itu kan sebagai pejabat publik ya, sesuai dengan Undang-Undang PT-UN, kemudian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Pelayanan Publik. Pejabat publik itu dapat digugat atas kebijakan yang diterbitkannya. Itu prinsip. Nah, tapi di samping itu, sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan disebutkan bahwa setiap orang itu bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecualinya. Berarti apa? Termasuk presiden itu bisa digugat ya oleh siapapun ketika ada yang merasa dirugikan. Nah, jadi dalam hal ini termasuk presiden boleh digugat dan juga menggugat baik secara perdata, pidana maupun administrasi. Itu yang terkaitan dengan ketiga wilayah bidang hukum itu. Jadi prinsipnya dapat digugat. Sehingga mohon maaf kepada seluruh pihak yang mengklaim atau menuduh ini abal-abal, sudah verified ya. Nanti rinciannya oleh rekan Riki Fatamazaya. Nah, apa yang menyebabkan gugatan ini dilakukan dan apa kerugiannya? Sebenarnya kerugiannya bukan hanya kepada klien kami, Pak Bambang Trimulyono. Ini adalah kerugian bagi segenap rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena tentu saja kita rugi kalau memiliki seorang presiden yang ternyata ilegal, memiliki presiden yang ternyata kurang syarat, memiliki presiden yang ternyata dalam proses ya seleksi, dalam proses pemenuhan syarat administratif dalam hal ini ijazahnya ternyata ijazah tadi abal-abal. Bagi pelaku yang menggunakan ijazah atau gelar kesarjanaan dan orang yang membantu memberikan ijazah yang terbukti palsu akan dipidana penjara paling lama 5 tahun. Jika presiden yang sedang menjalankan kejahatan itu melakukan pemalsuan, bukan pemalsuan, jadi menggunakan ijazah palsunya gitu ya, dan mempergunakan ini ijazah palsu. Yang digunakan waktu dia mendaftar diri sebagai calon presiden, maka ada 3 kemungkinan yang untuk pengenaan hukum itu. Yang pertama, dia dapat di-impeachment sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 karena melakukan perbuatan pidana yang berupa atau melakukan perbuatan tercela. Ini bisa karena kalau perbuatan atau tindak pidana berat ini pemalsuan ini kan tidak termasuk perbuatan atau tindak pidana berat. Jadi kalau dikelompokkan ini di 7A ini termasuk saya kira ini perbuatan tercela. Ya jadi itu saya kira lebih tepat itu ya. Karena istilahnya itu kan berarti melakukan kebohongan. Itu kan termasuk perbuatan yang tercela ini. Kemudian yang kedua atau mungkin juga bisa dikatakan maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden karena ijazahnya palsu sebenarnya kan tidak memenuhi syarat sebagai sebagai presiden atau wakil presiden kalau sewaktu mendaftarkan itu kan ada ijazah yang tidak atau ijazah yang palsu kan itu Mas. Lalu yang kedua, ia juga dapat dipidana paling lama 5 tahun tadi, sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas 20/2003 tadi. Yang ketiga, dia dapat digugat secara perdata. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa dijelaskan pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi tetapi bukan dalam lapangan perjanjian. Jadi ada 3 hal ini yang mungkin akan dilakukan terkait dengan kalau misalnya presiden itu melakukan atau menggunakan maksud saya mempergunakan ijazah palsu. Jadi meskipun presiden misalkan telah menambah utang negara kita 7.000 triliun lebih, maka sebenarnya sah-sah saja kalau menuntut membayar, tapi klien kita ini tidak, dalam tanda petik, tidak mengejar materi, tapi lebih kepada kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Maka tidak ada satupun petitum dari tuntutan kita itu untuk apa? Untuk mengganti rugi dalam bentuk uang.
Tetapi kita meminta kepada Presiden untuk apa? Untuk bertanggung jawab secara konstitusional. Yakni apa? Ya karena dia tidak memenuhi syarat sebagai Presiden, karena ada syarat administrasi sebagai Presiden ternyata abal-abal, ya kita minta pertanggungjawabannya apa? Berhenti dari jabatannya.